Shalom, selamat siang brother and sister, dimanapun brother and sister berada. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan buat kita semua untuk tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Ya, hari ini adalah hari yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita menggunakan 2 frame, sekarang 1 frame aja ya brother and sister. Di nama Tuhan. Hari ini kita tetap membahas podcast kita mengenai dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hari ini kita bersyukur ya, pembina kita dari NOS Youth boleh menjadi pembicara siang hari ini ya. Mari sama-sama sebelum kita memulai podcast siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur untuk segala apa yang kami terima sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan. Mas Handoko Wicaksono mengenai dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna atas hidup kami. Tuhan, bekali kami anak-anak muda di zaman sekarang untuk semakin militan, semakin takut akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam podcast kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hari ini hari yang berbeda ya brother and sister, jangan kaget ya. Ini kita boleh berkumpul kembali dengan Mas Handoko Wicaksono ya. Ya, apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Walaupun kita ya baik. Ya. Ya, kedengeran ya? Kedengeran. Ya, kedengeran. Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi dalam topik yang sama, tetapi saya percaya ulasannya pasti akan ada yang berbeda. Karena itu, mari kita saksikan ya Mas Handoko untuk menyampaikan apa yang dimaksud dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa yang Mas dapatkan dari topik ini Mas? Ayatnya dulu. Oh iya, dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya lupa 2 Korintus 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Mohon para bersabar ya saudara. Oh ya, selamat datang, selamat bergabung brother and sister yang setia menyaksikan podcast siang hari ini. 12 ayat 9 ya? Iya, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Oke, kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 12 ayat 9 ya? Iya. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangani aku. Amin. Mantap. Ya, bagaimana Mas? Apa yang Mas Handoko dapatkan dari topik ini? Saya persilakan Mas Handoko. Mungkin pernyataan-pernyataan klasik ya yang sering kita dengarkan dari narasumber atau pembicara atau Bapak Gembala, Kakak Rohani. Saat kita angkat tangan, Tuhan itu turun tangan. Itulah sebabnya kenapa Paulus memperkatakan, Paulus ya ini ya, Paulus ngomong kalau dalam kelemahan kita lah itu sesuatu yang besar dari Tuhan itu muncul. Saya setuju, karena saat kekuatan kita masih overpower, bejana kita itu masih full, itu menandakan kita tidak bisa lagi diisi dengan sesuatu yang dari Tuhan. Makanya kita perlu memperbesar kapasitas kita pertama. Supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa masuk.
dengan hal-hal yang baru. Amin. Otomatis kan hal yang membuat kita tidak bisa menerima input itu karena kapasitas kita terlalu berlebihan. Nah, ibaratnya kan ilustrasinya sebuah ember itu akan terisi jika ember itu kosong. Nah, kalau ember itu udah full, nggak mungkin diisi. Pasti meluber ya? Iya, pasti luber. Dan percuma juga, diisi percuma juga karena udah full kapasitas segitu. Ya, dari sini Paulus cuma mau kasih gambaran mungkin ya dari yang saya simpulkan. Ayo kita perbesar kapasitas kita. Bukan berarti kita ini tidak merasa cukup dengan keadaan sekarang, enggak. Tapi coba yuk kita jangan bermegah diri, kita jangan berpuas diri, kita jangan sombong, kita jangan meremehkan didikan lah. Kalau saya boleh ngomong ya, karena didikan itu kita penting. Saya pernah itu dari alam pun Roh Kudus tuh ngajari. Nggak usah dari alam, dari pengemis pun dia ngomong. Saya pernah ya ketemu dengan, mohon maaf, pengemis gitu kan. Saya cuma kasih berapa sih? 2.000, 5.000, tapi yang saya tangkap mereka tuh bersyukurnya melebihi saya bersyukur. Dari situ kan kalau saya tidak punya kapasitas yang lebih untuk menerima didikan, saya tidak akan nangkep itu maksud Tuhan. Saya coba renungkan maksudnya apa nih, kok saya mendapatkan keadaan seperti ini. Lihat, oh orang itu cuma kasih 2.000, 5.000, mereka bersyukurnya sampai mendoakan kita kadang kan. Pernah kan? Pernah. Makasih ya Li ya, terima kasih ya Nang ya, makasih ya Dek ya, tak doake sehat selalu. Dan kadang itu doa mereka itu di luar nalar kita ya. Bahkan orang-orang yang percaya Yesus pun doanya tidak seperti itu. Bahkan hal yang tidak bisa orang lain doakan, mereka bisa doakan. Lah, dari situ kan saya belajar, oh ya, berarti ada hal yang harus kita lebihkan kapasitas kita untuk apa? Untuk kita mau menerima apa yang dari Tuhan. Ya, dari situ kan berarti kelemahan kita itu bukan berarti kita benar-benar lemah, enggak. Kita mau menundukkan hati kita, pikiran kita, semuanya di bawah kaki Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa diisi. Ya kan? Di sini kan dikatakan sebab justru dalam kelemahan lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita full, ya toh, kirbat kita, bejana kita full, kita nggak akan pernah menjadi sempurna. Karena kesempurnaan itu continue. Kesempurnaan itu bukan saat ini saya sempurna, besok bisa kurang, enggak. Kesempurnaan itu selalu dipenuhi, dibarui gitu. Wow. Itu sih. Luar biasa ya. Ada lagi Mas? Mungkin Luar mau sampaikan. Iya. Benar ya tadi bahwa sesuatu yang baru itu bersifat berkelanjutan ya. Bukan menetap sampai hari ini aja, tapi sebagai manusia berapa banyak kita yang menyadari di titik terendah kita, ya justru di titik terendah kita Tuhan menginginkan hati kita tuh melekat ya, supaya kita bisa paham bahwa dalam kelemahan kuasanya semakin nampak, kuasanya semakin terbukti kalau kita benar-benar merasakan oh saya tidak bisa buat apa-apa. Tetapi ketika kita masih berada di titik teratas, sangat mustahil kita bisa merasakan Tuhan tuh turut campur tangan, tidak akan bisa. Tapi justru ketika kita dalam keadaan kesesakan, kita pasti merasakan Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Nah, mungkin kira-kira bagaimana Mas untuk kita bisa memiliki konsep cara pandang yang benar mengenai dimana saat kita mencari Tuhan itu saat seperti apa Mas, supaya kita sebagai anak-anak muda tuh nggak keliru. Karena kan banyak kali anak-anak muda ketika datang ke Tuhan itu saat dia butuh
Saat dia sulit baru dia cari Tuhan. Tetapi saat dia senang, saat dia fun, saat dia enjoy, saat dia happy, dia tidak pernah, mungkin kepikiran pun enggak untuk cari Tuhan gitu Mas. Itu gimana Mas? Satu hal yang saya pelajari, kebetulan juga saya dapat ini dari kakak rohani saya ya. Sebelum Natal itu, setelah Natal kalau nggak salah, sebelum tahun baru, saya main ke tempat beliau. Dia cuma ngomong gini, kamu tuh harus, kita anak-anak percaya, orang-orang percaya itu harus selalu bergantung pada Tuhan. Keadaan apapun, keadaan suka, duka, bukan hanya keadaan kepepet atau terpojok ya. Karena apa? Belajar dari bangsa Israel, suku Lewi, itu setiap pagi dia selalu memperbarui kukupan, ya kan? Dia langsung mempersembahkan korban-korban yang memang harus dipersembahkan hari lepas hari. Nah dari situ kakak rohani saya ngomong, setiap hari itu kita harus direstart, kita harus kosong, supaya apa? Tuhan ngasih yang baru. Nah, kalau Tuhan nggak ngasih sesuatu, bukan berarti Tuhan itu nggak mau ngasih, tapi karena kita full tadi lah, ember itu kirbat kita udah full. Lah gimana Tuhan mau nuang, misalnya cangkir sudah diisi penuh full, tidak pakai apa-apa, tidak dikeluarkan untuk apa-apa. Tuannya ngasih air lagi kan percuma, ya kan? Nah makanya itu kalau cari Tuhan itu jangan keadaan apapun, semuanya. Contohnya beliau ngomong ke saya, pagi kamu harus cari Tuhan, siang, sore, malam harus cari Tuhan. Loh, maksudnya cari Tuhan gimana? Bukan kita merem doa gini di jalan, enggak. Tapi hati kita tuh selalu terpaut sama Tuhan, connect. Seperti charger saat HP kita ini mulai drop, itu harus dicas. Dan saya yakin dalam satu hari aja kita nggak bisa ngecas diri kita itu hanya sekali. Pasti karena berkali-kali. Karena ketergantungan kita sama Tuhan itu memang membutuhkan power yang besar. Ya kan, nggak bisa kita berjalan sendiri. Oh, lah itu orang-orang yang di luar Tuhan bisa sukses, bisa kaya, bisa ini itu. Kalau saya ngomong bisa, tapi mereka tidak kenal siapa Tuhan. Hal itu yang membuat mereka itu kurang. Makanya kan rata-rata mereka yang tidak di dalam Tuhan itu ada kekosongan. Lah kekosongan itu yang harus diisi sama Tuhan. Lah kalau saya boleh ngomong, kekosongan itu bukan yang 40% atau 30%, enggak. Justru kekosongan itu hampir 100%, 99,999%. Karena kebutuhan yang lain itu cuma 0,000, misalnya kebutuhan jasmani itu 0,000 menurut saya ya. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Itu aja sih. Iya. Yang pasti yang harus kita tahu bahwa loneliness, kekosongan itu bisa dialami siapa saja ya Mas ya. Nggak harus orang yang bukan Kristen, tapi orang Kristen pun bisa mengalami kosong ya Pak ya. Makanya perlu di recharge. Perlu di restart setiap hari juga, ya. Jadi memang betul ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun topik kita sama hari ini dengan kemarin, tapi pengulasannya berbeda ya. Saya percaya double porsi firman yang kita dapatkan siang hari ini jauh lebih akan membuat kita semakin sadar dan semakin kenyang secara rohani ya. Oke, kira-kira untuk mengisi kekosongan itu, apabila misalkan ya Mas ya, tiba-tiba loneliness itu datang, apa yang harus kita lakukan Mas? Di sisi lain kita dalam posisi lemah, aktivitas, dalam posisi kita capek ya, dalam posisi kita lesu, letih, itu gimana Mas untuk kita bisa mencas kekosongan kita Pak? Oleh sebab itu kan saya ngomong jangan sampai kita full. Full itu pasti, tapi kita harus tahu, bukan menyisihkan ya, restart tadi lah. Restart salah satunya, terus memperbesar kapasitas kita supaya kita mau diisi. Nah, saat kita keadaan terpuruk, padahal kita masih aktivitas banyak, kan seringan kita masih aktivitas, tiba-tiba hati kok loyo, sedih, jiwa ini rasanya sedih, drop.
satu hal yang saya ingin bagikan itu ya, cepat-cepat kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Loh, maksudnya gimana? Kita kan masih aktivitas, oke. Mungkin kita bisa nyetel lagu-lagu pujian, simpelnya ya, bisa ikut nyanyi, ikut Tuhan. Nggak perlu teriak-teriak, nggak. Yang penting hati kita tuh terkonek lagi, recharge saja. Colokan ini kan ada cas kan. Kalau cas ini nggak masuk ke tempat yang benar, HP ini tidak akan bisa terisi. Daya yang itu ya maksimal. Makanya ibarat listrik itu Tuhan. Kita itu HP. Kita tuh hanya alat. Kalau ini habis, di recharge. Kalau ini drop, ini charge. Gitu. Jadi jangan sampai kita keluar dari teritorialnya Tuhan. Karena mau nggak mau kita itu benar-benar bergantung pada Tuhan. Iya. Oke. Ada Ujian penyembahan bisa, dengarkan musik gereja bisa. Kalau lebih ekstrim lagi, bahasa roh dalam hati mungkin ya, atau berdoa dalam hati. Ya, apapun itu yang Tuhan taruh dalam hati kita, kalau itu baik dan itu tidak mengganggu, itu. Ya. Itu lagi Mas. Udah. Oke. Iya ya, banyak cara untuk menuju Roma ya. Demikian juga kita kalau untuk menuju keselamatan itu hanya melalui Tuhan. Ya, kembali tadi Mas Handoko bilang bahwa ketika kita untuk mengisi kekosongan kita ya dengan ingat Tuhan. Apapun caranya ya, brother and sister yang paling tahu. Karena setiap orang beda-beda ya Mas. Tidak baku. Ya, tidak baku. Karena setiap kita caranya berbeda-beda. Tidak harus sama. Yang mungkin penekanan kita mungkin ada pujian penyembahan, ada penekanannya berpuasa, penekanannya mungkin baca firman dan lain-lain ya. Jadi ya memang harus kita sadar upaya itu bukan Tuhan lakukan, tetapi upaya itu lebih-lebih kita yang mencari ya Mas ya. Kita yang berusaha untuk bagaimana mencharge kembali kekosongan kita ke Tuhan. Jadi bukan Tuhan butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Ya, ingat itu bahwa bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Nah, kira-kira Mas, untuk anak-anak muda menyadari sampai ke tahap kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita itu bagaimana caranya Mas? Karena kan setiap anak-anak muda kan itu stabil ya, emosionalnya labil ya. Jadi untuk menyadari bahwa dia itu butuh orang lain, dia butuh orang tuanya, dia butuh Tuhan, itu caranya gimana? Nah ini kan ada kaitannya. Iya. Kalau dari pengalaman pribadi saya simpel sih. Belajar dari kemarin aja COVID, ya kan. Nafas, oksigen, itu mahal. Simpel. Kalau kamu tidak bersyukur, kamu nggak ikat Tuhan, ya itu bukan salah Tuhan. Itu salah kita. Kita sendiri. Simpel sih. Kita bisa napas, kita masih bisa hidup. Sesimpel itu. Nggak usah jauh-jauh. Oh, aku pengen punya mobil, punya rumah, punya uang banyak. Nggak usah jauh-jauh. Karena nafas itu mahal. Karena pas COVID saya puji Tuhan diizinkan untuk kena, dan saya ngomong satu kata langsung batuknya berkata-kata. Batuknya tuh yang berkata-kata, bukan saya yang berkata-kata gitu. Jadi ya begitu luar biasanya Tuhan. Apalagi Desember itu kan jadwal padat, capek pasti. Nah, coba bayangin saat kita capek, kita terkilir atau kita ada satu hal aja yang di pembuluh darah tidak benar itu mahal. Tidak usah jauh-jauh lah. Tidak usah mikirkan yang wah spektakuler. Tuhan itu bermula dari hal yang kecil. Ya kan? Barang siapa melakukan hal-hal perkara-perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi tidak usah hal-hal yang besar dulu. Apa yang sekarang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita, yuk coba mengucap syukur. Yuk coba kita
berkata, Tuhan aku harus gimana, Tuhan aku harus apa, itu aja sih. Wow, ya. Kata kunci yang baru yang bisa kita dapatkan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna itu adalah ucapan syukur ya Mas ya. Ucapan syukur adalah sebuah power untuk kita bisa melangkah lebih optimis ya, menjalani hidup. Mungkin beribu-ribu masalah kita hadapi, kalau kita masih bisa bersyukur, itu sebuah langkah awal yang baik untuk kita bisa meraih yang namanya pertolongan Tuhan. Nggak ada kuasa yang lebih besar dari ucapan syukur. Bayangkan ketika Tuhan berhadapan dengan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan ya. Ketika dia mendapatkan 2 roti jelai, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, Bapak, saudara? Mengucap syukur. Nah, itulah Tuhan memberikan keteladanan buat kita, yaitu ucapan syukur. Itu adalah bentuk kuasa yang bisa membangkitkan spirit kita untuk lebih optimis menjalani hari-hari kita, walaupun sekeliling kita membuat kita gentar ya, membuat kita kayak ragu akan kuasa Tuhan. Gimana sih Tuhan, kok kayak seolah-olah saya berdoa nggak dijawab gitu ya, bergumulan saya kok nggak kunjung datang. Ya, jangan pantang menyerah dalam doa saudara ya, terus jangan jemu-jemu untuk melibatkan dia ya. Kira-kira Mas, mungkin tinggal beberapa menit lagi ya, mungkin ada closing atau ada tambahan yang mungkin Mas Handoko bisa tambahkan? Ya, kesimpulannya ya, yuk kita jangan merasa kita tinggi ya. Saya Desember itu benar-benar ditekan. Saya diajari Tuhan untuk tidak meninggikan diri, karena saat kapasitas itu kita full, kita nggak bisa diisi sama dia. Dan kita seperti orang bebal. Kalau saya ngomong, saya seperti orang bebal, ngeyel. Ya, kalau ngomong kebaikan Tuhan nggak usah jauh-jauh, kita bisa hidup itu udah cukup. Loh, lah itu kan bisa dirasakan oleh orang lain, iya. Tapi ucapan syukur itu tidak bisa keluar dari orang lain juga. Ucapan syukur itu hanya bisa dilakukan atau dikeluarkan melalui kita yang tahu, yang paham, yang sadar bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Karena yang ngalami kita sendiri iya. Ya. Nggak bisa kita samaratakan. Lo orang lain oksigen juga buat orang yang nggak percaya juga, iya. Tapi ucapan syukur itu ya, contohnya gini lah, 10 orang buta, ya kan? Yang kembali berapa? 1. Udah. Lo berarti kesembuhan itu buat 1 orang doang apa 10 orang? Buat 10 orang. Lo nilai plusnya apa? Kita tahu Tuhan itu yang pegang kendali. Amin. Nah, saat kita kembali kepada Tuhan, itu ucapan syukur kita. Nilai plusnya ada nggak di mata Tuhan? Mungkin ada. Cuma kan kita nggak bisa ngomong, oh habis itu yang 1 orang jadi kaya atau jadi pengkhotbah atau apa, kita kan nggak ngerti. Itu rahasia Tuhan. Intinya kita harus sadar semua itu dari Tuhan, untuk Tuhan, kembali kepada Tuhan. Iya. Itu aja. Wow, ya. Saya sangat bersyukur hari ini kita boleh menyelesaikan topik siang hari ini. 3 episode ya, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, satu hal yang mungkin tadi jadi pendorong buat kita, kata kuncinya adalah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur bisa mencelikkan mata hati kita untuk melihat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang di luar sana yang mungkin jauh lebih hebat, jauh lebih kaya, jauh lebih ya punya segala-galanya. Tetapi kalau Tuhan tidak ada di hatinya, ya tidak ada gunanya. Walaupun kita miskin, walaupun kita kedudukannya pas-pasan, walaupun kita tidak punya harta banyak seperti mereka, tapi kita harus sangat bersyukur karena kita punya harta yang paling berharga, yaitu Tuhan sendiri ya. Jadi tetaplah bersyukur, tetap jalani hidup ini dengan rasa optimisme bahwa walaupun kesulitan ya memang ada, tetapi tetap percayalah pada firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Amin, amin. Di nama Tuhan. Saya kira siang hari ini
kita akhiri saudara ya. Kita akan tutup di dalam doa, nanti minta dengan kasih Kristus Mas Handoko untuk tutup dalam doa. Oke, kita kembali lagi dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan. Ampuni kami yang kadang kami kurang bersyukur, kadang kami tidak mengerti apa yang sudah Engkau berikan Tuhan. Tapi ajari kami untuk mengerti bahwa Engkau sudah memberi yang lebih, bahkan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau. Amin. Dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu buat kami paham, buat kami mengerti, dan kami minta perbesar kapasitas kami untuk kami dapat dituang oleh Engkau hal-hal yang baik, hal-hal yang baru dari Engkau, sehingga kami dapat membagikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas kembali. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang melihat siaran ini dapat menjadi berkat juga bagi sekeliling kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi saya percaya kita semua diberkati dalam podcast siang hari ini. Terima kasih banyak Mas Handoko yang sudah memberkati kami. Ya, jangan jemu-jemu untuk menjadi saluran berkat buat kami semua yang ada di podcast From Heart to Heart. Saya percaya dimanapun brother and sister berada, selamat beraktivitas kembali. Selamat makan siang, selamat studi ya, selamat menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next time. God bless you all. Tuhan memberkati.